Oke, kembali lagi di channel saya. Wah, kali ini Bung Adi Darmawan mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menahan Roy Suryo CS karena berkas sudah lengkap, jadi tidak perlu lagi dilama-lamakan. Kita langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sementara saya ke Bung Ade dulu. Ya. Bung Ade, Anda katakan tadi bahwa ini sudah lengkap dan Anda mendesak untuk adanya penahanan, betul? Betul sekali, Bung Aiman. Kebetulan per tadi ya, jam 10 sampai jam 12 saya berada di Polda Metro Jaya bersama Pak Dir, yang sebenarnya janjinya sudah lama sekali. Kayaknya susah banget nemuin saya gitu. Jadi, tapi tadi mungkin beliau menemui saya dan saya cuman... Boleh saya tanyakan, apa yang disampaikan oleh Pak Dir? Pak Iman ya, Kombes Iman. Sebenarnya saya nggak bertanya kepada beliau. Saya cuma menyampaikan surat sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam aturan dan perundang-undangan. Kami uraikan satu persatu dan terjadi diskusi di situ. Dan saya sampaikan sama Pak Dir, ini kan sudah sangat jelas ya di dalam aturannya. Nah, ini layak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bung Aiman, saya belum bisa mendapatkan di negara manapun ketika ada pidana berulang, ya kan, itu tidak dilakukan penahanan. Pidana berulang? Iya. Di sini berulang, kan Mas Roy baru sekali. Kawan-kawan. Jadi kita belajar satu hal bahwa Mas Roy waktu Stupa Borobudur, itu saya bertanya kepada Pak Iman sekarang, pada saat Stupa Borobudur itu konsepnya siapa? Objeknya siapa? Mukanya siapa di situ? Mukanya siapa? Pak Jokowi kan? Oke. Kemudian ini siapa nih yang kali ini? Ijazahnya siapa? Sudah Pak baca Jokowi. putusan Sebentar. belum? Saya jelasin dulu. Nah, jangan ya, langsung potong dia. Kalau belum baca jangan ngomong. Udah. Persoalan baca juga atau tidak. Saya tanya Mas Roy. Ya. Sekarang Mas Roy dikatakan bersalah nggak di situ? Ini yang Stupa Pasalnya ya? beda. Awalnya penistaan. Saya tanya dinyatakan bersalah nggak? Makanya mau dinyatakan bersalah nggak? Awalnya tuduhannya penistaan agama, putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar gak? Saya bertanya. Lah ya udah, nanti di PK aja pidana yang sama. Jadi gini, Bung Aiman. Ini maksudnya Pak, objek yang sama. Bukan, maksudnya orang yang sama. Yang upload juga banyak orang banget yang sama melakukan tindak pidana berulang dalam artian begini, Bang Aiman, bahwa dia melakukan hal yang serupa dengan orang yang sama, terus tindak pidananya serupa. Oke. Objeknya maksudnya orang yang katakanlah yang Pak Jokowi, korban Pak Jokowi. Kemudian yang kedua Pak Jokowi lagi. Jadi itu namanya tindak pidana sejenis. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau beda pasal kan. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau katanya pidana, bukan kan? Ya pidananya sejenis seperti ini, itu belum pernah tidak dilakukan penahanan karena 2 kali nih. Dan walaupun pasalnya berbeda. Iya, pasalnya juga beda. Dan status pasalnya Mas beda, Roy saat ini, ya kan? Status Mas Roy saat ini adalah apa? Kalau bukan residivis. Salah. Saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya baru masuk rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana ini kuliahnya? Jadi artinya begini, Bung Aiman. Aduh, ini kalau katanya kita melihat itu, orang hukum itu yang pertama. Oke. Dari tuntutan yang kami sampaikan. Jadi menurut Anda, kenapa dilakukan alasan penahanan? Ini belum terjawab nih. Ya, alasan penahanan yang pertama melakukan tindak pidana berulang. Terus yang kedua, itu ada di mana? Aturannya di mana? Hampir tiap hari. Ya, ini dilakukan terus menerus. Ya, fitnah ini berjalan terus nih, Bung Aiman. Sampai hari ini kita berada di sini, ya kan? Coba deh tanya Mas Roy sekarang. Apa? Diduga atau palsu? 99,9% palsu. Udah jelas palsu gimana? Clear kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya kan? Persoalan ini yang paling saya jawab dulu nanti Mas Aiman, soal ini parah ini. Iya, nanti saya bilang Mas Roy. Di bawah. Silakan. Inilah yang kami inginkan keadilan buat Pak Jokowi gitu loh. Kok susah banget ya nyari keadilan? Saya cuma berdiskusi seperti itu bahwa kok susah banget ya Pak Jokowi mendapatkan keadilan. Saya bilang saya tidak berhenti sampai di sini. Saya akan menyurat juga ke Komnas HAM. Komnas HAM. Iya, ini diskriminatif sekali. Karena Pak Jokowi menjadi korban. Iya, yang harusnya selesai, ya kan?
kok nggak selesai juga? Tahap 2 kan dong, kan begitu, selesaikan. Tapi Pak Dir setelah membaca dari kemarin kan Senin kita layangkan, Selasa kita layangkan, Rabu tadi saya berjumpa dan dia menyatakan Layankan apa, sorry? Layangkan suratnya. Surat apa? Surat permohonan penahanannya. Oh, Anda memberikan kepada Pak Dir, Pak Dir, Dirkrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Iman, bahwa kami merekomendasikan sebagai pelapor ya, untuk melakukan penahanan terhadap Mas Roy. Mas Roy aja? Iya. Mas Roy CS. Oh, Roy Tapi CS, oke. kami konsen pada. Boleh nggak disebut namanya semua? Roy? Kami konsen sama Pak Roy. Boleh. Oke, nggak disebutkan yang tertulis di surat itu apa aja? Mas Roy. Hanya Mas Roy aja. Iya. Okay. Kenapa kami memberikan itu? Karena apa? Sudah 2 kali. Anda punya kopinya nggak suratnya? Ada. Boleh nggak dibacain? Tayangkan, ayo nanti. berani. Saya tidak melayangkan itu. Nggak Ya, dibacakan punya legal intinya boleh nggak? standing, Dibacakan saya intinya boleh. terlalu lama. Nanti saya Kan di situ pasti ada. Saya ingin kemudian pemirsa juga mendengarkan, Dia kemudian selaku juga apa? bisa mengargumentasikan apa alasan penahanan itu. Itu Dan dia selaku apa? Jadi alasannya itu ada 3 aja. Boleh dibacakan kalau nggak keberatan. Oke. Kalau memang tapi ada alamatnya ya, nggak apa. Kalau sana dikirimkan boleh. Nggak usah Mas Emil, saya bacakan aja. Bacakan, oke, silakan. Nggak berani dia. Bukan Saya nggak berani, ini hak saya. Bukan. Saya nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya hak saya kan. Enggak, Iya, sebelum dibacakan, Jangan dipaksain. dia legal standingnya apa? Jangan. Nggak apa, nanti- Orang ini nggak kita punya bahas. legal standing, Mas. Sama punya. sekali, nggak punya. Sebagai pelapor, Pelapor siapa? Jokowi. Ada legal standing nggak? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi. Yang punya surat kuasa khusus itu Prof Firmanto. Orang ini nggak ada. Dia legal standing, katanya lawyernya Lecumanan. Lecumanan saja sekarang terbongkar. Lecumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lecumanan itu adalah Peradi Bersatu, organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya peranaan, punya perasaan? Nggak ada. Dan itu sudah kita laporkan. Laporan kami juga diterima terhadap Lecumanan. maksudnya Peradi Bersatu Perasaan gimana maksudnya? Gini, jadi dia tidak pernah menjadi kuasa hukum resminya Pak Jokowi. Benar, Prof? Ya, tuh. Kuasa hukumnya Pak Jokowi resmi Prof Firmanto, kemudian Pak Yaakob Hasibuan, kemudian Pak Rifai, satunya lagi Pak Audrey atau siapa itu yang resmi. Yang lain ini comberan aja, kanan kiri aja, ya. Iya, mengaku lawyernya Lecumanan yang ikut-ikut. Lecumanan melaporkan saya dan teman-teman Pak Rizal segala itu tanggal 26 April sebelum Pak Jokowi di Polres Jakarta Selatan, ya. Laporannya adalah pasal 160 yang nggak dikenakan ke saya juga. Jadi saya nggak kena laporannya dia. Lah kok bisa dia ngikut-ngikut? Dan setelah kita lihat LP-nya Lecumanan itu adalah terhadap kejahatan terhadap pencemaran nama terhadap pihak yang namanya Peradi Bersatu. Organisasi namanya Peradi Bersatu. Mana ada Peradi Bersatu itu sebagai korban? Kalau bisa ya nama Peradi Bersatunya kemudian datang ke Polda Metro dan itu laporannya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 26 April. Beda dengan laporannya Pak Jokowi yang tanggal 30 April. Jadi ini orang ini nggak punya legal standing. Bung Eman. Udah. Oke. Kita dengarkan baca. Iyalah, beberapa yang bahwa kemudian kita kan butuh. Saya boleh sini apa ya? Menjamin kelancaran proses peradilan itu yang pertama. Bahwa kalau kita berbicara peradilan yang baik, ya kan? Nah, ketika dia tidak dilakukan penahanan, ya, setelah dia katakanlah sidang pertama, dia tidak dilakukan penahanan, pasti habis itu ke media tuh. Nah, itu tuh yang bikin gaduh tuh pastinya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, ya kan, pidana berulang. Kita kasih tahu yang bikin gaduh lainnya, Mas Aiman. Atau saya bacakan. Yang jelas bikin alasannya aja nggak apa? Yang mana yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, saya bacakan boleh ya. Tapi yang atas Mas Aiman, kopnya apa? Surat itu kopnya apa? Nanti. Kopnya apa? Kopnya? Yang itu aja. Kop suratnya apa? Nanti dijelaskan. Enggak. Nanti Ini dijelaskan. surat nggak ada kop Saya suratnya baca ya. tuh berarti surat gundul. Nanti setelah saya bacakan saya lihat kopnya. Karena mesti scroll ke atas. Walah. Oke. Berdasarkan saya bacakan ya. Saya bacakan tengah sini. Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ceki, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk 1. Segera melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Segera melakukan tindakan penahanan
terhadap tersangka Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma Dokter Tifanya. sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tadi katanya nggak ada Dokter Tifa, ini suratnya sendiri aja nggak hafal. 3, oke saya lanjutkan. Aduh parah banget ini orang. Menjamin agar seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi. 4. Menunjukkan komitmen penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif demi terpeliharanya kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Itu 4. Kopnya Pradi Bersatu. Wah, legal standingnya Pradi Bersatu dalam perkara ini apa? Ya saya jelaskan. Jadi bahan diskusi kami adalah hal-hal yang terkait bahwa kemudian ada pidana berulang. Itu merupakan suatu pembicaraan yang paling kami konsentrasikan di situ, Bung Aiman. Kenapa? Ini baru pertama kali dibacain ya, pertanyaan ya. Ya, Oke, terima kasih. Pertama kali ini, Bung Aiman. Dan sebenarnya kalau bukan rakyat bersuara, saya nggak mau sebenarnya. Dan yang nggak perlu. Jadi artinya gini, setiap warga negara di Republik ini, Mas Aiman, memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap setiap pelaksanaan hukum. Karena kenapa, Bung Aiman? Ini kan perhatian publik. Mas Roy sering mengatakan bahwa ini adalah perhatian publik. Oh iya. Ini adalah Presiden ke-7. Masa Mas Roy bisa ngomong ini adalah perhatian publik? Ade Darmawan nggak boleh. Ade Darmawan nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh mencampuri. Legal standingnya apa? Kan lucu. Legal standingnya apa? Sudah jelas-jelas dikatakan di KUHAP, Mas Roy. Jadi gini Mas Roy, kan kita harus baca 108. Ya, KUHAP dibaca dong. Loh iya, legal standingnya setiap warga negara bila melihat hal-hal yang namanya tidak bisa melaporkan. Mas Roy, bisa. Gini, nanti saya tambahin. Ikut campur. Kenapa dalam hal itu pasti bisa. Mas Aiman, nanti gitu. Jadi intinya gini Mas Roy. Mas Roy nanti bantah aja. Ya, saya bantah saja. Apapun yang kami lakukan, menurut kami dan menurut pandangan hukum kami, itulah yang terbaik buat kami. Oke. Iya kan? Kalau tidak baik buat Mas Roy, ya silakan monggo. Prapit aja Mas Roy. Oke. Oh, ngapain kan? itu? Oh, enggak. Enggak mau prapit. Dari dulu ditawarin prapit enggak mau tuh Mas Roy. Ngapain itu kalau picik itu kalau prapit itu? Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan penahanan, peradilan ini seperti apa? Katakanlah kita pemeriksaan pertama. Habis pemeriksaan pertama dibuka lagi ke publik, padahal publik sudah menonton di pengadilan. Ini akan terjadi nih. Khawatirannya apa? Khawatirnya adalah hal-hal seperti ini kan bisa mengganggu konsentrasi peradilan. Iya dong. Nah ini yang kita tidak mau. Marilah kita memberikan pendidikan hukum, acara yang benar. Ini yang kami inginkan. Nah, semua kembali kepada aparat penegak hukum. Silakan monggo. Ya kan, dilakukan penahanan atau tidak, kami cuma bermohon kok. Kenapa Mas Roy uring-uringan? Enggak uring-uringan, nanti saya. Ya kan, kalau Mas Roy merasa bahwa tidak pantas ditahan, ya sudah lakukan upaya hukum. Kami pun melakukan. Sama Mas Roy. Masa Mas Roy bisa menyurat ke DPR Ade Darmawan nggak bisa? Kan begitu. Beda. Kan bisa kan? Oke. Itu dulu Mas Roy. Baik. Haknya sama gitu loh. Oke, silakan dijawab Mas Roy. Ya, gini, saya tidak akan langsung jawab. Yang pertama, saya akan menjawab keluguan sekaligus ke lucu dan guo, saya nggak tahu terusnya apa ya, gitu. Orang ini yang katanya sarjana hukum, yang namanya P21 itu ada bukti fisiknya, seperti ini, bisa tolong ditayangkan Mas Aiman. Oke. Saya pun sebagai orang awam ngerti, kalau ada P21 sama ini sudah saya kirim. Ini kejaksaan ya, contoh ya, kejaksaan, P21. Contoh P21. Oke. Jadi tidak ada yang namanya P21 itu goib, emangnya SMK. Goibnya gimana? Ya kan tadi dikatakan P21-nya tuh tidak perlu kelihatan tapi bisa dirasakan. Oh itu kayak SMK aja gitu ya. Gitu ya. Enggak, harus ada. Dan nah ini LP. Ini LP terhadap saudara Lecumanan. Kopnya kejaksaan, yang kopnya kejaksaan. Kalau ini enggak apa-apa, ini sudah tolong tayang. Oke, ini kalau enggak Mas Roy jelasin dulu. Ini laporan ke siapa Mas Roy? Laporan orang namanya Lecumanan. Oh, oke. Lecumanan yang kemudian katanya kuasa hukumnya namanya Ade Darmawan itu, ya. Ya. Jadi ini sudah terlapor, sudah ada laporannya nomor 4111 karena dia sekarang sudah menjadi 394. Apa itu? Lapor membuat berita bohong di atas akte
yang kemudian palsukan. Jadi artinya apa sih konteksnya apa sih ini? Konteksnya gini, Lecumanan itu melaporkan saya, Pak Rizal Fadila, waktu itu awal masih ada Egy Sujana juga, ya di awal itu, pada tanggal 26 April 2025 di Polres Jakarta Selatan. Dan dalam laporannya dia menuliskan nama korbannya itu adalah Peradi Bersatu. Organisasi kok jadikan nama korban? Itu aja sudah salah. Lucunya, ketika kemudian itu diterima, makanya kita kemudian, maaf ini saya keluarkan. Saya keluarkan. Jadi, oke salah, tapi pidananya di mana? Dugaan pidananya? Harusnya diperhati. Karena apa? Karena itu dia telah menunjukkan. Mas Roy harusnya perapit, bukan ngelaporin. Salah ini Mas Roy ini. Ya, LP-nya perapit dong. LP-nya sudah diterima. LP-nya yang diterima diperapit dong, Mas Roy. Nanti saya tanyakan. Surat tanda penerimaan laporan. Ya, ini pelaporan dari orang namanya Lecumanan, ya, yang melaporkan saya. Kemudian ketika dia menuliskan kejadiannya pada hari Rabu 23 April di salah satu hotel, ya itu siaran televisi lain, ya. Dan kemudian itu dia tuliskan di situ dengan terhadap korban, nama korbannya Peradi Bersatu. Ya, nama korban Peradi Bersatu. Nah, ini salah. Jadi dia telah menempatkan kabar bohong di atas akta. Tapi kan laporannya diterima, pidananya di mana? Itulah juga makanya kita laporkan. Saya nggak ngerti gimana. Biar diterima juga. Iya, diterima juga kan ini. Oke, jadi gini, kesalahan objek pelaporan. Ya. Tapi diterima polisi. Iya, dan dijalankan. Itu ya makanya kita dan laporkan. Itu pidana. Pidana. Saya bingung juga nih, ini jelas, ini pidana nih. Ada pasalnya dan itu hasil konsultasi kami kemarin jalan. Sudah jalan. Oke. Makanya itu. Tapi ini oke lah. Ini artinya biarkan ini jalan dulu. Oke. Tapi ini biar pemirsa nggak bingung. Ini bisa jelaskan. Bang Hosinuddin bisa jelaskan soal ini? Enggak, gini aja. Ada IPW di sini, Indonesia Police Watch, saya lupa. Bung Sugeng, ini gimana maksudnya ya? Kalau seandainya kita melaporkan objeknya salah, lalu dilaporkan kembali, saya orang awam nggak ngerti gimana? IPW, Pak Sugeng, boleh saya tanya satu hal dulu sebelum Pak Sugeng jawab? Kenapa tuh? Pak Sugeng masih anggota partai PSI? Masih? Ya. Ya sudah. Ini kok langsung masih anggota partai PSI. Jangan langsung menyerang orang. Dengan keahlian saya ya. Jadi begini. Partai afiliasi dan Oke, nanti kita kembali saat lagi kita dengarkan Teguh Santoso. Ini kan tahapannya sudah berjalan. Kan kita jangan kembali lagi pada hal yang kalau sebenarnya salah ya sudah kembali lah. Itu naik sidik tapi ya. Iya dong, kan SP2HP-nya kita terima, Mas. Naik sidiknya karena digabung lokus dan tempusnya aja salah kok gimana? Yang kedua, ya kan jelas di 108 KUHP, siapapun bisa melaporkan. Acuannya di situ, Bang Sugeng. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilaporkan 160/28 ayat 2. Semua adalah delik murni atau delik umum. Siapapun bisa melakukan pelaporan. Kemudian tahapan naik. Korbannya siapa? Kita tidak berbicara saat ini bahwa kemudian ada laporan Mas Roy yang kita hadapi. Kalau perlu, ya saya ingatkan Mas Roy juga. Ini hati-hati Mas Roy menerapkan pasal ini. Ya udah, karena ketika ini juga salah alamat, saya kejar Mas Roy. Oh silahkan. Maksudnya yang mana? Saya kejar. Yang laporan Mas Roy. Iya, jangan sampai kasus ini tidak naik sidik. Saya pasti kejar Mas Roy. Silahkan. Sampai kapanpun saya kejar. Silahkan. Ya, ini saya tidak mengancam, tetapi Mas Roy ngajak perang. Kalau nggak ngancam benar. Mas Roy ngajak perang saya. Boleh. Melaporkan anak buah saya. Ya. Ya emang salah. Jadi dan intinya, anak buah Anda itu kemarin ngancam-ngancam mau mencopot Kajati. Saya kejar Mas Roy. Saya kejar Mas Roy. Mau membakar Kejati. Kenapa? Saya bilang begitu. Anda menerapkan pasal ini aja udah salah alamat gitu loh. Ada nggak yang duduk di belakangnya itu bilang bakar Kejati? Ada nggak? Gitu loh. Jadi iya, membakar Kejati. Membakar semangat. Jangan tambahin. Gak ada semangatnya. Gak ada kata-kata semangatnya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Nggak bisa. Nah gini, saya jelaskan Mas Roy. Saya pasti Anda bisa. Lihat aja. Nah, terus yang pertama bahwa Bang Aiman, laporan ini naik sidik, kita sudah terima SP2HP. Ya, jelas sudah naik sidik dan diterapkan pasal ini. Yang ini, yang iya penghasutan ini. Iya, ini due process of law. Bukan digabungkan.
Tidak ada penggabungan di Nah, sini. ini salah, Masing-masing memiliki. Orang ini salah 28 lagi. ayat 2. Jadi gini, Mas Roy. Ntar toh, Karena Anda tuh di baca dalam nggak? penyelidikan- Penuntutan ke saya baca nggak? Di Ini dalam orang nggak pernah penyelidikan- baca tuntutan ya kayak gini nih. Nanti Mas Roy. Di dalam penyelidikan, Bung Aiman, ya di dalam penyelidikan itu jelas bahwa di klaster pertama pasalnya apa, Nah, di iya, klaster tuh. kedua pasalnya apa. Oke. Kan itu. Kita kan melaporkan sesuai dengan apa yang kita miliki alat bukti. Bukti awal. Ya, terus. Kemudian terjadi proses. Persoalan mau dihentikan pada saat FP2 lead, ya hentikan, nggak apa-apa. Yang penting kami sudah melaporkan. Itu utamanya. Ngaco banget. Tetapi Penting ketika sudah kemudian lapor. ini diteruskan, berarti ada peristiwa pidana. Nah kalau ada peristiwa pidana, kewenangannya ke siapa? Emang saya penyidiknya? Kita ini pelapornya loh. Iya kan? Gini loh, Mas Dilindungi Aiman. oleh Saya undang-undang. kasih Jadi tahu dulu. artinya gini. Edukasinya bukan seperti itu. Poinnya adalah bahwa kemudian Sarjana ini hukum sudah nggak by ngerti hukum process tuh kayak flow. gini nih. Kita tunggu saja. Oke. Apa yang akan Gini, terjadi gini. dengan Mas Roy? Ya, gini Tapi Mas Aiman. saya tetap kejar Mas Roy. Nggak, ini Mas Roy mau sudah, tahu, ini- sudah ngelaporin anak Mas buah Roy saya. dulu. Mas Roy melaporkan ini atas Ya, atas karena ada pasal yang juga kemudian lecumanan itu kan dia bilang katanya 160 tuh penghasutan. Oke. Pasal itu juga akhirnya tidak bisa diterapkan ke saya karena saya Tapi nggak kan kena kata next 160. 28 ayat 2 kan Makanya masuk. itu. 28 ayat 2 kan Makanya masuk. saya tunggu nanti. 28 ayat 2 masuk. Nggak. Gimana sih? Nggak. dan Mas Roy melaporkan itu atas penggunaan Atas penggunaan ini tadi, jadi penggunaan keterangan palsu terhadap akta autentik. Perkara itu mungkin ya tadi Pak Sugeng mengatakan itu tidak tepat, nggak apa-apa nanti kita lihat pada BAP-nya nanti akan jelas. Oke, silakan, ya, Pak Roy. clear. Nah, terus kemudian yang penting lagi ya, kemarin itu ada Ade Darmawan dan ada orang-orang termasuk Lecumanan itu juga bikin press conference, bukan hanya soal minta saya ditahan. Satu, minta copot Kajati. Dua, minta laporkan Dirkrim laporkan Propam. Dan yang paling sial lagi, orang yang pernah bikin malu di tengah-tengah sini, yang katanya ijazahnya juga palsu itu, ijazahnya juga ada lintasan stempelnya itu, namanya Fritz Allerboy, itu jelas betul mengatakan, ya Fritz Allerboy itu mengatakan bahwa bakar Kejati, nggak ada kata-kata semangat. masa sih? Ada rekamannya. Ada rekaman. Bakar Kajati itu persis duduk di belakang Ade Darmawan ini. Ya, Betul, tentang ini videonya ada. karena seriusnya harus diklarifikasi. Betul. Iya. Jadi gini, Ya, ayo. saya tidak Ayo. membantah itu, Nah, tetapi udah. tetapi ya sudah diklarifikasi bahwa membakar semangat. Nggak Dia bisa bakar bersemangat sekali. Klarifikasinya kapan itu? Pada saat itu juga. Oh, saat itu juga. Ada. Itu juga. Nggak ada klarifikasinya, nggak ada. Bung Aiman Nggak bisa ada. minta rekamannya. Nggak ada. Ya, Nggak klarifikasinya bohong ini. disampaikan itu. Bohong. Sampaikan. Bohong, nggak ada. Sampaikan. YouTube-nya apa? Klarifikasinya apa YouTube-nya? Saya menyampaikan. Ya, bahwa nggak ada rekamannya. Ini maksudnya adalah. Aduh, orang bohong tuh kayak gini. Ini maksudnya adalah membakar semangat. Nggak ada, Pak. Tapi udah. Terlalu bergemuruh sekali pada saat Ya, itu. Bung kita Aiman. kesini Kenapa? dulu. Karena dia sangat cinta sama Mas Roy kan. Weh. Nah, kan begitu kan ceritanya. Mas kan? Aiman Iya dan kan? semuanya, mohon maaf karena saya mungkin nggak bisa terlalu lama-lama nanti di sini. Kita lihat ke P21 ini intinya Yang supaya nanti kejaksaan, dibahas. kopnya kejaksaan. Ya, Nggak apa-apa. kebetulan ada Pak Ugro juga sudah ada di sini. Nah itu apa itu? Bukan, ya? Kopnya kejaksaan ya, Pak. Kopnya yang kejaksaan. Intinya gini, saya hanya ingin sampaikan Mas Aiman dan Ya. semuanya bahwa yang namanya P21 itu tidak boleh goib. Oke. P21 itu harus ada. Ini surat yang namanya P21. Ya, dari P1 sampai P53 memang yang paling terkenal itu P19. Bung Aiman, P21. kenapa mesti dipertontonkan yang bukan haknya Mas Roy sebenarnya Ya, ini? ya. Gitu Jadi ini loh. contoh. Apa, untuk contoh apa? bahwa ada P21 harus ada pemberitahuan hasil penyidikan untuk atas nama tersangka siapa, maka saya tutupin. Ya, dinyatakan sudah lengkap. Kemudian yang disebut Iya, tahap 2. suratnya ini bukan ada untuk- tahap penulisan, ya. Atas tersangka. Anda mau hari lihat tanggalnya. surat ini ya ke sana aja. Itu nggak Pak bisa, Ade, itu suruh diam dulu Ntar, bisa Pak nggak Ade. itu? Nanti saya berikan kesempatan. Ya itu ya. Orang nggak punya legal standing ngomong aja. Jadi, Iya, Mas Aiman, harusnya tunjukin. Jangan dong. ini Karena adalah ada surat situ buat tersangka dan tembusannya. pada surat ini jelas betul. Itu loh. Itu April ada tanggalnya. Antara April itu dan April itu jaraknya tidak boleh lama dan ada batas waktunya. Hari ini itu sudah H+8. 8 hari setelah pengumuman Pak Imam Imanuddin, Pak Dirkrim Padahal di sini ada batas waktunya. Jadi nanti kita tunggu saja. Kalau saja ini kan jebakan. Mereka itu mengglorifikasi bahkan juga menjebak Pak Imanuddin
Supaya apa dikatakan itu P21 terus teriak-teriak. Tidak ada yang Padahal menyebut nggak ada. Bung Eman. Kalau Tidak ada. nanti Bung ada Eman, saya tanggalnya. mau bertanya satu nih. Ya, satu ya. yang bertanya sekarang. Apa? Nah, surat P21 ini ditunjukkan. Apa? Bapak tunjukkan ini. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana? Ini surat dari kejaksaan ke Nah, kepolisian. Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, apa-apa. Mas Roy. Yang Nah, penting gimana suratnya sih harus ini ada. bukan untuk umum, ini Saya untuk tidak minta instansi ke tunjukkan instansi, ini gitu loh. Belajarnya di mana sih? Ngapain? Dah. Kenapa? Kok- Bentar, duduk. bentar, Sit, Bung Ade, sit. Bung Ade, kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena itu untuk kepolisian dan tembusannya tidak ada untuk Loh, kuasa iya. hukum, untuk Suratnya harus jadi tidak ada. umum. Artinya antara institusi ke institusi. Betul. Ngapain ini yang harus ditunjukin oleh Polda Metro? Kurang kerjaan dong. Mana? Berarti. Sekarang suratnya ada mana? kamu, Mana? Mas Nggak Roy ada. ke sana, Oh, Mas nggak Roy ke ada. sana. Nggak ada. Jadi menurut Bung Ade, surat ini ada, tapi nggak melewati para tersangka. Iya dong, karena bukan kepentingannya tersangka di Antara situ. Polda dengan Tanggalnya kejaksaan. Antara Polda dan Bapak. kejaksaan. Oke. Di situ aja tembusannya jelas. Tanggalnya Tidak tanggal ada berapa? kepada, Iya, tahu. tidak ada yang terhormat kepada para tersangka. Kan Ngerti. nggak ada. Ya nggak perlu, memang nggak perlu. Tapi artinya mana ada P21 yang goib. Artinya Mas Aiman dan semuanya selama ini yang dikatakan Gitu deh video gimana menurut kalian ya. Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.